muslimat rahimakumullah, katakan biar tidak ada dusta di antara kita. Ini pengajian kalau misalkan 30 menit cukup apa enggak? 1 jam siap, 2 jam siap, 3 jam siap. Alhamdulillah. Dan arti kompak orang sini mas semuanya ahlinya ngebohong. Biasa ya, dari maghrib juga udah kalian udah pada pengen pulang aja. Yang udah pada pengen pulang yang kaki udah nyelonjoran, yang udah nyender ke tembok. Tenang aja Pak, santai. Pokoknya santai aja ya. Niatin datang ke sini kita mau buat ngaji insya Allah. Sebab katakannya Rasul, siapa orang yang memberangkatkan kakinya dari rumah menuju tempat ilmu qabla ayyah dua abdi, dari rumah sampai ke sini dosanya udah dipreteli, dosanya udah rontok semua. Alhamdulillah. Niatin datang ke sini buat ngaji. Gak apa-apa, ngajinya di pinggir, nyender, kena angin, mata perem, mantep. Begitu pulang, udah beres. Dapat tuh pahala kayak gitu, dapat pahala ngaji, insya Allah. Makanya kalau ada yang ngaji, di mana aja ikut, betul apa tidak? Niatin kita ngaji. Di sini bahasanya Indonesia apa Sunda? Bu, Indonesia apa Sunda? Sunda bisa? Sunda bisa ya? Oh nggak bisa? Oh berarti bahasa Indonesia Raya berarti. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita sekarang masih diberikan oleh Allah kenikmatan yang sangat luar biasa, di antaranya nikmat iman beserta nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul dari maghrib sampai saat ini dalam rangka menyambut tahun baru Islam yang disebut tanggal 1 Hijriah, bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan umat Islam, tapi kadang umat Islamnya sendiri tidak tahu runtutan bulan-bulan Islam. Betul apa betul? Betul. 1 Muharram, habis Muharram tuh gantian bapak-bapak jangan jawab, saya pengen ngetes ibu-ibu dulu, karena biasanya ibu-ibu mah rajin pengaji. Senin suka ada pengajian bu. Senin biasanya kita ada, Senin ada, Selasa ada, Rabu ada, sampai Minggu ngaji aja. Betul nggak bu? Iya. Yang rajin ngaji mah ibu-ibu. Yang rajin ngambil baju juga ibu-ibu. Betul nggak? Yang suka ngambil duit di kantong bapak-bapak juga ibu-ibu. Bu, 1 bulan Muharram, 2 bulan Safar, 3 bulan masa Syawal, habis lebaran aja ada itu. Ayo coba. Ya bapak saya pun ternyata biar bisa kelihatan nih mana yang ngejawab, mana yang cuma celaka doang. Ayo lu kelihatan nih. 1 bulan Muharram, 2 bulan, 3 bulan. Rame nih. Bulan sini mulut, bulan sini maulid, bulan sini Rabiul Awal. Mana yang benar nih? Muharram, Syafar, Rabiul Akhir, Jumadil awal dulu. 2 bulan ketonjak bapak. Rabiul Akhir, Rabiul Akhir, Jumadil awal, Jumadil Akhir,
Ini Rajab itu Rajaban. Angkat teman-teman. Pas Indonesia Raya itu kayak akan bahasa. Habis Rajab, wah ini yang mantep nih. Ini luar kata di sebelah ini. Sebelah sini apa hadis Rajab? Syakban. Sebelah sini bulan. Tidak punya jawaban sudah. Tapi hebat. 1 bulan 2 ini bulan Syakban yang betul. Habis Syakban. Ayo, habis Syakban apa? Ada yang belakang sangat. Ini ada suaranya tuh. Habis Syakban, Roh. Tahu saya juga punya baju lebaran banyak di Ramadan. Habis Ramadan. Sawal, habis Sawal. Oh, habis. Tidak ada yang namanya habis. Adanya. Zulqa'dah. Bapak-bapak berarti. Zulqa'dah, habis Zulqa'dah. Zulhijjah, habis Zulhijjah. Aku mau harap lagi udah. Yo, maka itu diharam, udah hilang aja itu. Muharram, Syakban, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Ramadan, Zulqa'dah dan itulah nama-nama bulan-bulan Islam. Itulah nama-nama bulan-bulan Islam. Ibu Muharram. Kita Muharram. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Bantuk. Ayo Bu, jangan kalah sama bapak-bapak. Siap. Muharram. Jumadil Ramadan. Ya Allah. Coba ganti itu mah gak ketemu buyang. Naik sepeda, mati lampunya. Jalan terus. Ada janda. Ditinggal mati lakinya. Mau dikawin banyak anaknya. Nah. Ya Allah. Terus ingetin Bu ya, itu namanya bulan-bulan Islam. Ya Allah, tahu ditanya mah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, pasti jawabnya semua tahu karena setiap bulannya dapat gaji. Betul. Tidak mau haram ada yang aja gitu. Sama aja lah, yang penting sahab aja. Ingetin Bu ya. Itu oleh all. Terus. Ya Allah. Bulan Muharram. Karena di dalam 1 tahun itu yang disebut Ashhurul Hurum ada 4. Satu di antara ini nih bulan Muharram. Di mana bulan Muharram itu banyak peristiwa besar yang terjadi. Fenomena Islam zaman dulu. Di antaranya ketika Kanjeng Nabi Ibrahim
Kanjeng Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud itu bertepatan pada bulan Haram. bukan bulan Maret, bulan Muharram. Mana lagi tuh ketika Kanjeng Nabi Musa dikejar-kejar oleh bala tentara Fir'aun laknatullah sehingga terbentang dibelah oleh Nabi Musa, laut menjadi 12 jalan bertepatan dengan bulan Muharram. Di antaranya mana? Ketika Kanjeng Nabi hijrah pun dari kota Makkah menuju Madinah bertepatan pada tanggal 1 Hijriah. Inilah di antaranya ketika Kanjeng Nabi memerintahkan kepada umatnya bahwa kita akan hijrah menuju Madinah. Di situ ada 3 orang, di antaranya Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali dan Abu Bakar Siddiq. Di perjalanan tengah malam ketika sahabat-sahabat sudah mulai berjalan menuju Madinah, rumah Kanjeng Rasul sudah dikepung oleh kaum kafir Quraisy. Untuk apa? Untuk membunuh junjungan alam Nabi besar Muhammad. Makanya Kanjeng Rasul membuat siasat. Kata Kanjeng Rasul, wahai Ali, engkau malam ini tidurlah di tempat tidurku. Ketika nanti orang kafir Quraisy datang menyerbu rumah ini, nanti yang akan dibunuh adalah engkau wahai Ali. Itu Sayyidina Ali menjawab siap, saking cintanya kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Coba kalau kita sekarang disuruhkan itu, Ali malam ini kamu ganti tidur saya di sini ya. Emang kenapa Tuhan? Malam ini kamu akan dibunuh. Waduh. Kata Sayyidina Ali, Gusti Tuhan jangan saya, dengan Abu Bakar yang udah tua tuh, gitu. Jawabnya anak muda, tapi Ali sangat luar biasa karena cintanya terhadap junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka berangkatlah tengah malam sambil sedikit demi sedikit dari kampungan kaum Quraisy. Akhirnya Abu Bakar dan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang di satu gua sedang bersembunyi dikepung oleh kaum Quraisy. Maka kata Sayyid Abu Bakar, wahai Tuan, jangan masuk dulu, kita istirahat di sini biar aku yang masuk duluan ke dalam gua. Ternyata Abu Bakar saking cintanya kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad, dibersihkan terlebih dahulu tempat yang akan dimasuki oleh Kanjeng Rasul. Bahkan menurut satu riwayat tangannya terkena kalajengking. Menurut satu riwayat tangannya terkena oleh ular. Bengkak Sayyid Abu Bakar. Ketika sedang bersembunyi dengan Abu Bakar, terlihat muka Abu Bakar bias, muka Abu Bakar menahan rasa sakit sangat luar biasa. Kata Kanjeng Rasul, wahai Abu Bakar, engkau kenapa? La takut, jangan takut. Wala tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Bukan seperti itu Tuhan, tapi tangan saya tergigit oleh kalajengking. Bengkak luar biasa. Kata Kanjeng Nabi Muhammad, Abu Bakar, aku bukannya ngomong dari tadi, ngomong dong orang tidak Tuhan. Langsung diambil tangan Abu Bakar, dibacakan Bismillah sambil diludahi oleh Kanjeng Rasul. Seketika emar yang gigitan kelabang, menurut satu riwayat gigitan ulang, langsung kempes cuma diludahi oleh Kanjeng Nabi. Jajal anak-anak kita kalau kena tawon, coba ludahi sama ludah kita, insya Allah Bengkak. Kalau nggak bengkak ya makin parah. Ya Allah, sangat luar biasa. Begitu datang ke kota Madinah, langsung disambut dengan seraya berkata, Salal badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi dah. Coba betapa bahagianya orang-orang Madinah menyambut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat luar biasa. Makanya kalau punya anak pertama yang harus kita didik, yang harus kita doktrin, memberikan fondasi untuk cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Addibu auladakum ala salasi khisalin. Berilah pelajaran kepada anak-anakmu 3 perkara, di antaranya kasih tahu dia, ajarkan dia untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ketika Kanjeng Rasul tiba di Madinah, yang pertama Kanjeng Rasul bukan bikin mall, bukan bikin apartemen, bukan bikin kereta cepat, tapi yang pertama diajarkan oleh Kanjeng Rasul adalah revolusi akhlak. Karena kenapa? Zaman sekarang anak kita berada di zaman degradasi moralitas, betul apa betul? Anak kita lebih banyak main HP daripada baca Al-Qur'an. Anak kita lebih banyak main lato-lato daripada main ikro. Betul apa betul? Lato-lato, masya Allah, sangat luar biasa, bisa menggemparkan dunia dengan lato-lato. Anak kecil punya lato-lato, bapak-bapak juga punya lato-lato. Kalau anak kecil mah lato-latonya kecil, kalau bapak-bapak mah lato-latonya gede-gede. Ya Allah, ajari anak kita supaya cinta kepada Nabi Muhammad. Karena anak kita sekarang setiap hari, setiap waktu, setiap jam yang ada di tangannya adalah HP. Pagi-pagi HP, siang-siang, sore-sore, malam-malam, mau tidur, bangun tidur, mau BA, HP. tuh, habis BAD, aku cekok dulu tong. Ya Allah ya Rabbi, zaman sekarang anak-anak kita luar biasa. Anak kecil mainannya ML, mobil racer, betul-betul. Bapak-bapak juga sama, main slot semuanya ini. Ibu-ibu nggak mau kalah main tiktokan. Pagi-pagi bukannya baca sholawat, ajoding ala ala ajoding. Ngaku, betul apa betul? Zaman sekarang zaman degradasi moralitas sangat parah. Masya Allah, kalau tidak kita yang memberikan doktrin untuk cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman sekarang yang jadi panutan bukanlah Kanjeng Rasul, yang jadi idola bukanlah Kanjeng Rasul, yang jadi contoh bukanlah Kanjeng Rasul, tapi anak-anak kita lebih kiblat kepada orang Barat, mengikuti gaya pikiran Barat, mengikuti omongan orang Barat, hingga ngomongnya aja sama orang tua biasa manggil bapak, manggil bokap, manggilnya bokap, datang main dari pasar nyokap, buset. Disambung bokap sama nyokap sama dengan bonyok. Betul apa enggak? Datang kakaknya dari sekolah dipanggil kakak. Bukan kakak itu. Ngomongnya juga sambil biasa aja. Mana kakakmu? Kamu nanya. Nah, kerja siapa tuh? Ya Allah ya Rabbi, anak zaman sekarang. Dek, mana kakakmu? Bapak nanya. Bapak mau tanya-tanya. Ya Allah ya Rabbi, naudzubillah ini. Lebih mengikuti gaya pola pikir Barat, bahkan pakaiannya Barat. Rambutnya dipirang-pirang, rambutnya merah kayak ayam nasi buah. Woi, luar biasa. Betul apa betul? Yang pertama, makanya yang jadi pecinta, yang jadi harus dia sebagai orang tua, pertama adalah bimbing anak kita supaya tahu kepada Nabi akhir zaman yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena betapa hebatnya, betapa bahagianya nanti ketika di hari kiamat orang-orang kehausan di padang mahsyar sangat luar biasa, panas luar biasa, haus dahaga. Mau nyari air kemana? Indomaret udah habis, kenapa naik? Betul apa enggak? Jangankan Alfamaret, galon isi air aja udah nggak ada kiamat. Tapi tadi udah kita baca di dalam Mahaluk yang hauluka sofil mu'arrad wirduna yauman nusur
tidak dilibatkan Rasul, nanti kita akan mendapatkan air yang disebut dengan talaga. Masya Allah, itulah untuk khusus umat-umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, sangat luar biasa. Karena kita orang-orang awam, setiap ibadah apapun pengen masuk surga. Apalagi ibu-ibu mah gampang masuk surga, gampang masuk neraka dia. Bener. Kalau misalkan ibu-ibu pengen masuk surga, bu, ibu-ibu cukup masak hidangan untuk suaminya. Suaminya berkata, Masya Allah, ini masakan siapa, enak banget ya. Nah, kalau bapak-bapak udah ngomong kayak gitu, ibu haramallahu jasadu ala nar, haram untuk dimasukkan jasadnya ke dalam neraka. Amin ya Allah ya Allah. Masak doang masuk surga. Coba permasalahan di zaman sekarang, yang masak nasi ibu-ibu apa es cooker? Oh, yo. Yang masak nasi ibu-ibu apa es cooker? Berarti yang masuk surga ibu-ibu apa es cooker? Ya Allah, betul apa enggak? Masak doang masuk surga. Ya Allah, apalagi kalau nyuci, ibu-ibu nyuci, setiap ibu-ibu nyuci punya suaminya, satu kecekan diangkat 1000 derajat oleh Allah, satu kecekan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu. Itu nyuci doang, nyuci satu kucak, 2 kucak surga. Enak apa enggak? Yang nyuci ibu-ibu apa masih cuci? Berarti nanti di surga banyakkan mesin cuci daripada ibu. Nanti ada misalnya LG, Samsung, Canko, ada soal semuanya. Ya Allah, gampang ibu masuk surga, gampang ibu juga masuk neraka. Gampang. Mana contohnya nih? Bapak-bapak pulang kerja, begitu pulang kerja kata bapak-bapak, mama, iya papa, mana minumnya, ambil aja di dapur. Nah, gitu aja Geno, cukup. Mama, kata bapaknya, mama mau kemana? Maaf ya papa, mama malah hari ini ada pengajian. Mama mau pengajian, papa kalau makan masak sendiri, nasinya tidak suka ambil, masak telur masak sendiri. Tuh baju yang udah kotor tinggal dikucakin terus dijemur. Nah itu juga loh, jalan menuju makanya kalau mau ngaji, kapan pengajian kemana aja, beresin dulu rumah kan. Emang betul kewajiban yang nyuci itu adalah suami, betul. Yang masak suami, betul bu ya. Yang cari duit suami, betul. Bahkan nyusuin anak juga. Betul, saya juga mengakui itu memang kewajiban kami sebagai laki-laki, betul Pak? Betul. Apa artinya? Kewajiban ada wajib irsadi, ada wajib sardi. Wajib irsadinya yang masak bapak-bapak, yang nyuci bapak-bapak, yang jemur bapak-bapak, yang ngepel bapak-bapak. Betul itu kewajiban irsadi. Cuma wajib sardinya mah ibu-ibu cukup satu, ibu-ibu taat kepada suami, nurut kepada suami. Kata bapak-bapak masak, ibu-ibu harus masak. Kata beli, berarti orang watak yang surga. Sama tukang nasi padang. Ya Allah ya Rabbi. Betul. Kata bapak-bapak masak, ibu-ibu harus masak. Kata bapak-bapak nyuci, ibu-ibu harus nyuci. Kata bapak-bapak nungging, ibu-ibu harus nungging. Enggak nungging, betul bu ya? Ibu-ibu masak capek apa enggak? Bu, coba katakan dalam hati yang paling dalam bu. Anggap aja ini tempat curhat kita bu ya. Bapak ibu-ibu kalau nyuci masak capek apa enggak? Jawab biar gampang, ngapel capek apa enggak? Tuh bapak-bapak dengerin. Ayah dengerin itu curhatan ibu-ibu. Makanya mulai malam ini bapak-bapak harus berpikir di dalam masjid sekarang, harus berpikir biar bagaimana caranya ibu-ibu nggak capek. Berarti kita harus nyari
Setuju bu? Bu setuju? Nggak capek, enak. Masih banyak jalan menuju surga Ustaz. Lebih baik aku mati diracun daripada madu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang pertama, yang kedua, katakan yang Rasul yang pertama tadi, didiklah anak-anakmu supaya cinta kepada baginda Rasul agar diaku di umat baginda Nabi Muhammad. Yang kedua, cintailah ahli baitihi, cintailah keluarga-keluarga Nabi, cintailah habaib. Jangan sampai kita membenci habaib, jangan sampai kita membenci ulama, jangan sampai kita membenci kiai, membenci ustaz, jangan sampai terbesit di dalam hati kita benci terhadap keluarga-keluarga Nabi Muhammad. Yang terakhir adalah wa qiraatil Quran, perbanyaklah baca Al-Qur'an. Insyaallah. Allah hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ingat tanggal 1 sampai tanggal 10 ada yang disebut biasanya tradisi muharaman di kampung-kampungan itu adalah ada tradisi santunan lebaran anak yatim. Mulai sekarang bapak-bapak harus sudah mulai melirik mana anak yatim yang masih punya ibunya agak muda. Cari pak. Mana nih mana itu yang keluar pisang keluar Allahumma sholli wa sallim wa barik. Saya minum dulu boleh? Kalau aku enak, Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun nggak ada kopi tapi ada air food. Air food kata dokter ini air murah. Tapi ini tadi ikut baca Mahabir Qiyam, ikut marhaba, ini akan menjadi obat untuk semua ragam penyakit. Amin ya robbal. Tetapi yang ada di depan kita obat semuanya bila perlu makan dengan bungkus-bungkusnya. Sampai mana tadi tuh? Gara-gara cauk nih keluar nih. Terus pengen pulang nggak? Bisa tinggalin lagi 5 menit lagi dah ya, 5 menit lagi ya bu ya, 5 menit. Kalau pengen nambah ya patungan sama besar-besar duit, patungan goceng-goceng. Ya Allah ya tuh lupa ya gue sampai mana gitu. Sampai mana tadi kita baca Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita jadi generasi Al-Qur'an, karena hidup kita semuanya pengen dapat surga. Makanya saya ingat sekarang nih kita nyampe ngomong data tadi tuh, baru ingat. Berarti kita mulai sekarang harus nyari anak yatim. Nyari kuda yang putih di dalam kandang. Ya, nyari janda putih berambut pirang. Waduh. Kalau ada kayak gitu jangan kemana-manain. Bawa ke pasar Kemis buat saya. Ya, Bu ya. Nih ada salah satu luar biasa tradisi umat Islam di bulan Muharram adalah lebaran anak yatim. Anak yatim anaknya kita kasihi, ibunya kita nih. Ngomongannya aja dia bu. Waduh curhat. Anaknya kita kasihi, ibunya kita santuni dong. Nikahin lagi aja. Ya Allah, harta kita, masya Allah, harta kita nih, harta kita yang kita
tanam di bank, yang kita taruh investasi kita di bank ratusan juta bahkan triliunan rupiah, ketika kita mati harta itu hanya akan menjadi warisan untuk anak-anak kita. Betul atau betul? Satu tuh. Dua, harta yang kita makan dari pagi sampai pagi lagi hanya akan menjadi kotoran. Betul? Tapi harta yang sesungguhnya adalah harta kita yang diberikan untuk sarana agama, untuk masjid, majelis taklim, di antaranya ibadah sedekah kepada anak yatim. Tinggal kita introspeksi diri. Kalau kita punya harta pengen berkah, yuk keluarin melewati jalur sedekah. Insya Allah, mudah-mudahan kita mau mendermakan harta kita. Nih untuk masjid jangan jauh-jauh, masjid aja masjid nih. Ini pakai Jumat sini Ustaz. Jumat pakai sini. Udah mulai pakai. Nah ini Jumat nih, Jumat bawa duit yang banyak di dalam kan. Tong 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, ucol. Mana yang masuk kotak amal? 2.000 ucol. Hesek dia subuh lagi. Tapi nggak apa-apa, yang penting ikhlas. 2.000 nanti kita di surga ketemu sama saya dah mereknya 2.000 rupiah. Alhamdulillah. Ayo kita dukung masjid kita, mudah-mudahan sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbi ya. Karena betapa bahagianya nanti kita ketika kita bisa memasuki surga, berjumpa dengan kanjeng Nabi kita, kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Rasul, siapa orang yang cinta kepadaku nanti akan bersamaku di surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian, saya akhiri karena udah 1 jam kurang lebih. Jadi kalau lebih 1 jam urusannya lembur di rumah. Lama ya, nanti bisa mudah-mudahan kita berjumpa di waktu yang akan datang dan televisi di masa yang akan datang. Kira-kira bapak-bapak marah apa enggak sama saya? Pak, mohon maaf ya kalau saya ada kata-kata macam, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang kurang apa enggak? Diuratin apa enggak? Ngomongin apa enggak? Benci apa enggak? Kok jawab yang kompak, benci apa enggak sama saya? Ngomongin apa enggak? Ngasih duit apa enggak? Ya, mohon maaf bila mana ada kata-kata yang salah, mungkin itu kebodohan dari saya. Intinya kita yuk mulai berbenah, kita menuju tahun baru yang tadinya belum mau ke masjid, mudah-mudahan rajin ke masjidnya, amin. Yang tadinya belum mau ngaji, mudah-mudahan rajin ngajinya, amin. Amin. Mudah-mudahan yang suka ngambek ke suaminya, mudah-mudahan berhenti ambekannya. Mati lu ambekannya, mati mah. Ya, mudah-mudahan di tahun yang akan datang, bulan baru, kita menempuh hidup baru dan kita rajin ibadah sholat, ngaji dan ibadah apapun. Yang penting kita ikhlas niatin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup kita, mati kita itu karena Allah Subhanahu. Sebagaimana yang sudah kita baca di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Inna sholati wa nusuki Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Ada Allah yang tua aja doa, yang berapa, yang tua yang kena aminin, yang tua baca doa. Siap. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma arham
ummata sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farizan ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.